Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3C. Berjumpa kembali dengan Ibu di sini dalam pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Akhlak Terpuji Tolong Menolong. Tujuan dari belajar tentang Akhlak Terpuji Tolong Menolong ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menjalankan sikap tolong menolong sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ananda bisa menunjukkan sikap tolong menolong ini dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, Ananda dapat menerapkan sikap tolong menolong, dan yang keempat, Ananda bisa mengkomunikasikan pengalaman Ananda saat bersikap tolong menolong dengan sesama teman. Ananda, tolong menolong artinya saling menolong atau saling memberikan pertolongan. Orang yang suka menolong itu suatu saat pasti akan ditolong oleh orang lain bila menghadapi musibah atau kesulitan. Tetapi tolong menolong itu diperlukan dalam hal kebaikan atau takwa. Nah, di sini Ibu Guru akan menyampaikan nih contoh tolong menolong yang bisa kalian lakukan kepada teman kalian. Yang pertama adalah meminjamkan alat tulis. Yang kedua, belajar bersama. Nah, ini sangat efektif karena bila ada teman yang belum paham suatu materi, itu bisa saling membantu. Yang ketiga, kalian juga bisa membantu teman dalam membersihkan kelas, kemudian mengunjungi teman yang sakit, dan membantu mengambilkan barang teman yang jatuh. Juga terakhir adalah berbagi bekal makanan dengan teman. Nah, kira-kira contoh yang mana nih yang selalu kalian lakukan kepada teman? Untuk contoh tolong menolong yang tidak dianjurkan adalah contohnya bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian. Siapa nih yang suka kayak gini? Kemudian untuk lebih luasnya lagi, tolong menolong yang tidak dianjurkan itu adalah tolong menolong dalam kejahatan, misalnya dalam pencurian, perampokan, kemudian juga dalam hal korupsi. Nah, adik-adik, contoh sikap tolong menolong juga bisa diterapkan di lingkungan rumah ya, ataupun di lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah, contohnya adalah kita dapat menolong orang tua saat orang tua membutuhkan bantuan kita. Misalkan kita menolong orang tua untuk membelikan bumbu masak, kemudian menolong orang tua dalam membereskan rumah, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong itu seperti apa? Anak-anak yang memiliki hati ataupun sikap tolong menolong biasanya dia memiliki hati yang halus, sopan dalam tingkah laku, dan tidak tinggi hati. Nah, kira-kira tinggi hati itu apa ya? Tinggi hati itu adalah sombong atau angkuh. Kemudian yang kedua, dia selalu memiliki perasaan yang peka. Perasaan peka itu seperti apa ya? Perasaan peka itu, dia memiliki perasaan peka terhadap lingkungan sekitar. Dia tidak saja mencintai dirinya sendiri, tetapi dia juga peduli akan keluarganya dan mencintai orang lain yang mendapat kesulitan. Kemudian ciri yang ketiga adalah selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sekalipun tanpa diminta pertolongan oleh orang lain. Yang keempat, setiap membantu orang lain didasari perasaan ikhlas. Nah, ini ikhlas penting ya teman-teman, dan tidak mengharapkan imbalan ataupun tanpa pamrih. Ingat ya adik-adik, apabila kita memberikan bantuan kepada orang lain, maka suatu saat ketika kita memerlukan bantuan orang lain, maka bantuan orang lain pun akan datang sendirinya kepada kita. Nah, kira-kira dengan sikap tolong-menolong ini ada keuntungannya nggak ya buat hidup kita? Tentu saja ada banyak manfaat dengan sikap tolong-menolong ini. Yang pertama, kita akan disenangi teman, dihormati, dan dikagumi oleh semua orang. Kemudian, kita akan memiliki banyak sahabat dan saudara. Kemudian, orang yang suka menolong apabila mengalami kesulitan atau musibah, banyak yang turut memberi bantuan dengan ikhlas sekalipun tanpa diminta. Dan yang terakhir, tentu saja kita akan dicintai oleh Allah ya. Akan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah. Allah akan memberikan rezeki yang mengalir dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Nah, adik-adik, sebagai penutup ada tugas dari Ibu. Tugasnya adalah yang pertama, tuliskan satu pengalaman kalian ketika bersikap tolong menolong atau bersikap menolong orang lain. Silahkan dituliskan di dalam buku catatan kalian, pengalaman kalian dalam menolong orang lain ataupun menolong keluarga, saudara ataupun teman. Yang kedua, tuliskan apa akibatnya bila kita tidak memiliki sikap tolong menolong ya. Cukup 2 nomor. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.